Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is May Anjani MC from PBA 4. I will continue the material from Dewi Sartika. Di kesempatan ini menjelaskan tentang the main sources untuk need analysis mereka adalah learners, people working or study in the field, student and document relevant to the fields, clients, employers, colleges, and ESP research in the fields. Dudley Evans and Siti Johan. Salah satu yang paling baru dari kerangka teori analisis was introduced by Dudley Evans and Siti Johan below. Pada bagian A, professional information about the student. Ini menjelaskan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas akan menggunakan bahasa Inggris untuk target kerja. Pada bagian B, personal information the student. Ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar seperti pengalaman belajar sebelumnya. Pada bagian C, English language information about the student. Ini menjelaskan tentang apa saja kemampuan murid dan kegunaan bahasa adalah present situation analysis. Ini membiarkan kita mengetahui kekurangan siswa. Pada bagian D, the student ledge. Ini menjelaskan celah dari poin A dan C. Pada bagian E, language learning information. Ini menjelaskan cara-cara efektifnya kemampuan belajar dan bahasa di poin D. Pada bagian F, learning needs, learning LSA. Pada bagian G, ilmunya bagaimana bahasa dan kemampuan digunakan di dunia pekerjaan linguistik, analisis, discourse analysis, and genre analysis. Pada bagian H, student need from discourse. Apa yang mereka inginkan dipelajari. Pada bagian I, situasi lingkungan. Informasi lingkungan yang mana pembelajaran akan berjalan, maksud analisis. Ada juga pendekatan-pendekatan yang telah dirangkum oleh Astika Kasti. Dia menggarisbawahi beberapa pandangan para ahli tentang approach to need analysis. Yang pertama itu Hollage pada tahun 1980 mengusulkan metode self-directed learning di mana pengajar diajar untuk dapat membuat sendiri proses belajarnya melalui pengalaman yang ia peroleh. Dengan kebebasan itu, belajar dapat menemukan solusi yang tepat untuk berbagai masalah dalam perbedaan kebutuhan. Yang kedua adalah Benech pada tahun 1996
mengemukakan critical approach untuk need analysis. Dalam hal kepenulisan, metode ini mengajarkan pelajar untuk mengembangkan kemampuan menulisnya, untuk mengevaluasi topik melalui tugas menulis. Yang ketiga itu adalah Churning Words. Pada tahun 1983 menggunakan 3 short level dari Van A.K. sebagai dasar untuk need analysis. Yang keempat itu Holiday. Pada tahun 1995 mengemukakan pendekatan etnografi pada need analysis. Hal itu menyangkut pada faktor institusi dalam proses menjalankan need analysis. Need analysis sebagai desain kurikulum hanya dapat terrealisasikan jika hal itu diimplementasikan. Jadi, metode ini menjelaskan bahwa need analysis dapat terjadi apabila lingkungan institusi mendukung, memberikan akses dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengimplementasiannya. Yang kelima itu adalah Hawkey. Pada tahun 1980, metode Demanby dalam need analysis merupakan alat untuk desain silabus yang mana berisi profil lengkap mengenai pelajar dan apa yang mereka butuhkan untuk bisa mereka lakukan setelah proses pembelajaran, atau apa yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran berlangsung. Ada 8 yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pelajar. Yang pertama adalah who are the learning. Yang kedua, which study occupational area will they need English for. Yang ketiga, where will they need to use. Yang kedua itu which study or occupational area will they need English for. Yang ketiga where and when will they need to use English with form. Yang keempat handling which media and modes. Yang kelima handling with dialect of English. Yang keenam at what level. Yang ketujuh to participate in which communicative activities. Yang kedelapan in what tone. Kedelapan ini akan menunjukkan tujuan utama, interaksi, dialek, target level, dan kunci komunikatif pada pelajar. Yang keenam, Brightridge and Cansorel pada tahun 1980 mengemukakan systemic approach, pendekatan sistemis pada need analysis. Pendekatan ini menempatkan pengajar sebagai pusat dari sistem penilaian, dan kurikulum dirancang dengan mengacu pada sumber daya pengajar. Dan yang terakhir adalah Altman pada tahun 1980 menjelaskan tentang learning centered approach, bahwa setiap pelajar
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Itu pula dari perbedaan-perbedaan tersebut harus disesuaikan. Terlebih lagi, setiap mahasiswa mempunyai perbedaan yang unik dan need analisis yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.